Maka kembali lagi bersama kami di Liga Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham JAST atau Jasnita Telekomindo Tbk. Nah, ini perusahaannya itu dia bergerak di bidang telekomunikasi. Kayak ini dia laporan keuangan yang kotak ke pokoknya tahun 2024 sudah keluar ya laporan tahunannya. Di sini ada direktur utamanya yaitu Yentoro. Kemudian kantor ada di Edrep Building Jalan Haji Wahid Hasin nomor 55. Dan kalau kita lihat sebenarnya untuk akhir ini beberapa indeks harga saham dunia itu agak anjlok ya, terutama ada seperti Nikkei dan lain-lain. Kemudian ini IHSG karena libur jadi belum nampak ya. Nanti kita lihat ini laporan keuangannya itu nilai satu penuh dan bentuknya itu dia rupiah. Kesan setara kas dari 12 miliaran sekarang menjadi 17 miliaran. Kemudian kalau kita lihat di sini, dia kita disebutkan dia persediaan berapa. Total aset rencananya dari 47 miliaran sekarang menjadi 39 miliaran, dia berkurang. Aset tetap dia meningkat sedikit saja. Total asetnya dari 141 miliaran menjadi 148 miliaran. Kalau kita lihat 100 miliaran sebenarnya angkanya tergolong kecil ya. Ini perusahaannya masih tergolong perusahaan kecil. Ini liabilitas jangka pendek kita lihat. Nah, liabilitas jangka pendek malah meningkat. Kemudian total hutangnya itu dia dari 50 miliaran sekarang menjadi 61 miliaran. Nanti apa? Dia meningkat ya, hutangnya sekitar 11 miliaran. Total ekuitasnya sendiri dia malah berkurang. Kalau gitu udah tahu-tahu sendiri, ekuitas kalau udah berkurang di perusahaan yang bukan apa, itu sama aja, itu berarti ya kurang kinerja mungkin kalau memuaskan. Pendapatan ini dari 131 miliaran menjadi 143 miliaran. Pendapatan naik, kemudian laba kotornya naik, tetapi yang ini ujung-ujungnya rugi ya ini ya, dari untung 3 miliaran menjadi rugi 6 miliaran untuk laba usahanya. Tapi sebenarnya kita lihat dulu laba rugi tahun berjalan. Kemarin untung 1 miliaran, sekarang rugi ini kurang lebih cukup banyak. Ini kepada entitas itu bahkan rugi 7 miliaran. Dari dulu ruginya itu 1 miliaran, sekarang menjadi rugi 7 miliaran. Kalau kita lihat tadi, memang yang menyebabkan kerugian itu lebih kepada beban umum dan administrasi yang begitu besar ya. Itu meningkat cukup banyak. Tapi kami lihat pembayaran kepada pemasok meningkat masih oke lah ya. Ini masih oke pembayaran kepada pemasoknya. Tapi kalau kita lihat di sini, ini yang agak banyak itu beban umum dan administrasi. Kita lihat nanti sebenarnya penyebabnya apa. Apakah ada masalah di sana? Dewan Komisaris, ini ada sedikit perubahan. Saya sedikit sih, kayaknya banyak juga nih. Tapi yang berubah itu komisarisnya aja. Ini struktur grup bisa lihat di sini. Ini ada persentase kepemilikan efektif. Nah, ini kemarin kan nggak ada PT Connect Andalan Indonesia yang di Jakarta. Ini tahun operasional pun 2024, sekarang udah ada sekitar 99%-an. Tapi sebenarnya sama aja sih menurut kami ya. Untuk saham seperti ini, walaupun kita lihat sebuah perusahaan itu sebenarnya dia bagus, dia harga sahamnya bakal terus turun. Mengapa? Karena ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Nah, kita lihat banyak sekali harga saham turun, harga kripto turun, semua turun, harga emas dia meningkat tapi dia ada penurunan juga, jadi sama aja semuanya. Makanya kami selalu katakan invest saham oke, tapi kita gak boleh hanya fokus kepada invest saham, perlu cari uang juga dari tempat lain. Jadi ketika saat seperti ini kita punya banyak cash flow, nah kita punya banyak cash, kita bisa langsung beli ya kalau harganya itu sudah terlalu murah ya. Banknya ini kita lihat yang di bank cukup banyak. Jadi ketika seperti ini itu bukan saatnya untuk jual rugi. Nah, mungkin ada beberapa orang yang mungkin dia pakai hutang untuk beli saham, itu yang agak susah ya.
Makanya kau beli saham itu pakai uang dingin. Dan kau bisa cashnya itu harus tetap ada, jangan semua dimasuk ke saham dulu. Piutang usaha kita lihat 12 miliaran menjadi 9 miliaran. Jatuh tempo ini piutangnya dia cukup banyak loh, yang dia lebih dari 2 bulan gitu, 3 bulan. Ini piutangnya kita lihat dulu. Ini pihak berhasil bahkan sampai 3 miliaran. Ini sebenarnya dari mana nih? Kok ada sampai 3 miliaran? Nah, ini ada pihak berhasil lagi 500 juta. Pihak ketiga Kominfo sampai 12 miliaran. Nah, Kominfo sampai 12 miliaran. Kemarin kami pernah lihat ada beberapa BUMN yang katanya itu kemarin korupsi ya. Nah, bisa dicek apakah Kominfo termasuk juga. Ini aset tetapnya bisa di sini. Itu memang ketika IHSG mengalami penurunan, itu berarti memang hujan emas ya. Nah, jadi kita kalau punya cash, kita bisa simpan dulu, kalau dia turun kita beli. Nah, itu cukup bagus sih. Jadi kalau misalnya ada yang berpikir nanti harga saham satu turun gak usah beli, nah itu agak itu mereka mungkin kurang baru main saham atau gimana, kurang tahu ya. Karena sesuai sejarah dan historis jangka panjang itu tetap bakalan meningkat, kecuali kalau perusahaannya memang gak bagus ya. Ini utang usahanya ini kita lihat semakin bagus kalau kita dari cash flow-nya. Tapi yang piutang usaha yang tadi, piutang usaha kurang bagus menurut kami. Utang usaha dia cukup bagus. Pendapatan kita lihat di sini ada jasa yang terkoneksi dengan internet. Dia meningkat 110 miliaran menjadi 118 miliaran. Lalu ada jasa non koneksi, dia meningkat juga. Jasa komisi dan manajemen fee meningkat juga. Semua rata-rata meningkat loh nih. Kalau kita lihat dari semua sektor pendapatannya rata-rata meningkat. Kita lihat dulu. Oh, ini dia katanya dibagi jadi 3 layanan. 6279. Tetapi kalau kita lihat di sini ini semua ada yang mengalami penurunan juga. Ada beberapa yang sesuai layanannya dia mengalami penurunan. Pendapatan dari pelanggan melebihi 10%. Ada Bank Mandiri, BPJS Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan. Kemarin BPJS Kesehatan nggak gitu sekarang udah agak cukup banyak. Beban pokok pendapatan. Nah, ini beban pemasaran kita lihat pun meningkat cukup banyak. Beban umum dan administrasi, gaji dan tunjangan oke. Dia salah satu penyumbang terbesar juga. Pemulihan atau penyelesaian penurunan nilai piutang 3 miliaran. Kenapa bisa jadi banyak 3 miliaran? Nah, apakah ada piutang yang tidak tertagih? Nah, itu berarti kita perlu pelajari ya. Kalau ada piutang, penjualan cukup banyak, tapi kalau tertagih sama aja. Berarti kita udah tahu ya beberapa penyebab dari kenaikannya beban umum dan administrasi. Makanya kalau kita jual barang itu, kita berbisnis itu gak gitu gampangnya. Komponen manajemen kunci, dia resiko menurun masih oke. Segmen operasional kita lihat di sini. Ini ada gaji dan bonus, ini itu. Baiklah, itu saja kami. Sekian, terima kasih.